Hai semuanya, saya Juliem dan selamat datang di kelasku. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi seri belajar kita tentang JavaScript ya teman-teman ya. Di video kali ini kita akan belajar tentang percabangan di bahasa pemrograman JavaScript teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya nih, apa sih itu percabangan ya? Nah, jadi teman-teman, percabangan itu merupakan fitur dari sebuah bahasa pemrograman ya teman-teman ya. Nah, jadi tentunya bahasa pemrograman JavaScript ini ya teman-teman yang akan kita pelajari. Begitu juga dengan bahasa-bahasa pemrograman yang lainnya, pasti tentu dong ada yang namanya percabangan di bahasa pemrograman tertentu. Nah, jadi saya ulang lagi teman-teman ya. Percabangan merupakan fitur dari sebuah bahasa pemrograman yang mana kegunaannya itu teman-teman untuk melakukan sebuah perhitungan ataupun tindakan yang berbeda tergantung pada kondisi yang akan kita berikan nanti pada program tersebut nantinya teman-teman ya. Oke, daripada teman-teman bingung, kita langsung aja praktek teman-teman ya, bagaimana sih implementasi daripada percabangan tersebut dalam sebuah bahasa pemrograman teman-teman ya, tentunya pada bahasa JavaScript yang akan kita pelajari pada video kali ini teman-teman ya. Adapun yang akan kita bahas di video kali ini di video kali ini teman-teman ya, yaitu percabangan if teman-teman. Kemudian ada yang namanya else, kemudian ada juga yang namanya else if teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan belajar tentang tiga hal ini teman-teman ya, khususnya percabangan pada sebuah bahasa pemrograman teman-teman ya, yaitu if, else, dan else if. Nah, apa itu if, else, dan else if? Kita akan bahas teman-teman ya, tapi satu persatu, tidak sekaligus teman-teman. Oke, nah langsung saja teman-teman ya, kita masuk ke nomor satunya teman-teman, yaitu if teman-teman ya, percabangan menggunakan if teman-teman ya. Nah, jadi sebelumnya saya mau jelasin dulu teman-teman, if itu apa sih teman-teman ya. Jadi teman-teman, percabangan if ini biasanya digunakan ketika kita hanya memiliki satu kondisi dan satu aksi teman-teman ya, ataupun statement yang teman-teman nanti berikan di program teman-teman itu sendiri teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi teman-teman ya, jadi percabangan if ini hanya memiliki satu blok statement dan kondisi teman-teman ya. Nah, jadi penerapannya seperti ini teman-teman. Misalnya teman-teman, ya tentu kita akan menulis if ya teman-teman ya, if kemudian buka tutup kurung. Nah, di dalam buka tutup kurung ini teman-teman, kita akan memberikan kondisinya teman-teman ya. Jadi isinya di dalam ini nanti kondisi teman-teman. Oke, kemudian teman-teman bisa tuliskan kurung kurawal buka dan tutup teman-teman ya, dan statement yang akan dijalankan nantinya kita akan berikan di dalam kurung kerawalan teman-teman. Jadi di sini ya, statement. Nah, seperti ini maksud saya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, kondisi ini biasanya berupa ekspresi yang akan memberikan nilai boolean teman-teman ya, seperti perbandingan ataupun logika nanti yang akan kita berikan ya teman-teman ya. Jika kondisi tidak mengembalikan nilai boolean, maka secara otomatis si JavaScript ini nanti teman-teman akan mengkonversi ke dalam boolean teman-teman ya, yaitu true atau false teman-teman ya. Dan kondisinya juga harus bernilai true ya teman-teman ya, agar si statement ini nanti bisa dieksekusi atau dijalankan teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan if ini, jika nilainya atau maksud saya jika kondisinya bernilai false nantinya teman-teman, maka statement yang ada di dalam ini, maksud saya buka tutup kurawal ini teman-teman, tidak akan dieksekusi atau dijalankan teman-teman, kecuali jika kondisinya bernilai true, maka yang ada di dalam ini atau statementnya akan dijalankan atau dieksekusi si programnya nantinya teman-teman. Langsung saja teman-teman ya, kita praktekkan ya bagaimana sih maksud daripada yang saya sampaikan tadi. Mungkin teman-teman bingung ya. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi seperti ini, misalnya kita buat di sini nilainya true, oke teman-teman ya. Kemudian jika nilainya atau kondisinya true, maka eksekusi statement yang ada di dalam kurung kerawal ini teman-teman. Jadi kita bisa tampilkan konsol aja teman-teman ya, konsol titik log, kemudian misalnya percabangan pada JavaScript teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, teman-teman bisa save, kemudian teman-teman bisa lihat nanti di konsol browsernya teman-teman ya. Si konsol ini akan dieksekusi dan akan tampil di konsol browser kita. Setelah teman-teman ketik save, atau teman-teman bisa tekan di keyboardnya Ctrl+S ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat percabangan pada JavaScript akan tampil di konsol browser kita teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, misalnya nilai atau kondisi yang kita uji ini bernilai false, seperti ini teman-teman ya, false ya teman-teman ya, maka statement yang ada di dalam ini itu tidak akan dieksekusi teman-teman.
Coba teman-teman ketikkan aja nilainya atau ubah nilainya yang tadinya true menjadi false teman-teman ya. Kemudian teman-teman save. Nah, teman-teman bisa lihat di konsol log itu kosong ya, tidak tampil. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau kita menggunakan if ini, nilai atau statementnya akan dieksekusi ketika kondisi yang kita berikan itu teman-teman, atau yang kita uji itu bernilai true teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman memberikan nilainya false, maka statementnya tidak akan dieksekusi. Oke, kita contohkan satu lagi teman-teman ya. Misalnya di sini kita punya variabel nilai. Oke, nilai sama dengan misalnya kita buat nilainya 70 teman-teman ya. Sekarang kita uji nih. If ya 71. Oke. 71 lebih besar dari nilai misalnya teman-teman ya. Kan ini nilai yang dikembalikan daripada si kondisi ini kan true teman-teman ya, benar ya. Karena 71 itu lebih besar daripada 70 teman-teman. Maka statement yang ada di dalam ini teman-teman akan dieksekusi. Coba teman-teman kita ubah nilainya ya. Benar. Teman-teman save. Oke, kemudian kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat di konsolnya itu akan tampil kata benar teman-teman ya. Seperti yang kita berikan di statementnya. Tapi jika nilainya false teman-teman atau salah, misalnya nih kita buat 69. Oke. 69 itu kan tidak lebih besar daripada 70 teman-teman. Jadi nilai yang akan dikembalikan si kondisi ini nanti adalah false ya teman-teman. Maka statementnya tidak akan dieksekusi atau tidak dijalankan teman-teman. Kita buktikan saja ya teman-teman ya. Teman-teman bisa save setelah ketiknya. Nah, teman-teman bisa lihat di konsol browsernya teman-teman ya. Kosong ya teman-teman, tidak tampil. Jadi seperti itulah penggunaan daripada percabangan if ini teman-teman ya. Nah, saya ulang lagi teman-teman ya. If itu statementnya akan dieksekusi ketika kondisi atau nilai yang akan kita berikan itu bernilai true. Oke. Kalau false tidak akan dieksekusi statementnya teman-teman. Nah, saya harap teman-teman mengerti ya sampai di situ teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke percabangan nomor 2 teman-teman, yaitu percabangan else. Sebenarnya teman-teman, si else ini tidak jauh beda daripada si if ini teman-teman ya. Penggunaannya sama, hanya di sini nanti pengujiannya kita bisa memberikan dua nilai nanti teman-teman. Jadi jika nilai atau kondisi yang akan kita uji bernilai salah atau false teman-teman, maka akan dieksekusi statement yang salah. Tapi kalau benar, ya akan dieksekusi statement yang benar teman-teman. Tidak seperti if teman-teman, hanya satu kondisi saja yang akan diujinya, maksud saya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, si else ini teman-teman itu percabangan yang biasa kita gunakan ketika memiliki dua pilihan teman-teman ya, atau statement yang dieksekusi ketika kondisi bernilai true dan false teman-teman ya. Oke, seperti yang jelaskan tadi di penjelasan daripada si else ini, percabangan else ini teman-teman ya. Oke, maaf ya teman-teman kalau saya jika ngulang-ulang, karena ya maksud saya biar teman-teman paham dan mengerti apa sih atau bagaimana sih penggunaan daripada if, else, dan else ini nantinya teman-teman ya. Oke, langsung saja ya teman-teman ya. Jadi penggunaan else ini seperti ini teman-teman. Maaf, harusnya tidak saya hapus teman-teman seperti ini. Jadi dia di dalam ini harusnya kondisi teman-teman ya. Maaf, kondisi. Oke. Kemudian di sini ada yang namanya statement teman-teman ya. Dengan begini kita bisa menggunakan else ini teman-teman. Else, kemudian buka tutup kurung awal lagi setelah kata else. Oke, kemudian di kurung awalnya itulah kita memberikan yang namanya statement 2 teman-teman. Oke, ini tadi kan statement 1. Oke, seperti teman-teman. Jadi jika si kondisi ini bernilai true, maka kondisi 1 yang akan dieksekusi teman-teman. Tapi jika kondisinya bernilai false atau salah teman-teman, maka yang dieksekusi itu adalah statement 2 teman-teman. Jadi seperti itulah jika kita menggunakan else ya di percabangan ini teman-teman. Oke, langsung saja kita buktikan teman-teman ya. Misalnya kita buat di sini nilainya true. Oke, di sini kita console log aja. Console log nilainya true. Seperti ini teman-teman ya. Di statement kedua nilainya false. Nah, save. Teman-teman bisa lihat di konsol browsernya teman-teman. Nilai yang dikembalikan adalah statement yang pertama teman-teman ya, yaitu nilainya true. Kenapa? Karena kondisi yang kita uji adalah nilainya true teman-teman. Beda halnya lagi jika nilai yang akan kita uji adalah false teman-teman, maka statement yang dieksekusi itu adalah yang ini teman-teman, statement kedua.
Oke, langsung kita coba aja teman-teman, kita buktikan ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ubah yang tadinya true, kita ubah menjadi false. Oke, kemudian teman-teman simpan dan lihat di konsol browser nilainya adalah false. Oke, jadi statement yang dieksekusi adalah statement yang kedua teman-teman ya, setelah else ini. Itu jika nilainya bernilai false atau bernilai salah teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, langsung kita masuk ke contoh kasus yang telah kita buat tadi teman-teman ya. Nilai, coba kita uji nilainya teman-teman. Misalnya kita buat di sini 71 ya, lebih besar daripada nilai. Oke, nah variabel nilai ini kan isinya adalah 70 teman-teman ya. Ya tentunya bisa saja sih kita masukin di sini 70 bisa, kalau teman-teman mau ya. Nah, kita tes aja ya. Ini kita buat komentarkan aja. 71 lebih besar daripada 70. Harusnya nilainya benar teman-teman ya, true ya. Maka statement yang akan dieksekusi adalah statement yang pertama, yaitu yang ini teman-teman. Nilainya adalah true. Oke. Coba teman-teman save ya. Nah, teman-teman bisa lihat di browsernya. Nilai yang dikembalikan itu adalah nilainya true yang berada di statement 1 ini teman-teman ya. Beda halnya jika kita buat seperti ini. 69 misalnya. 69 lebih besar dari 70. Ya, tidak benar teman-teman ya. Itu salah ya. Atau nilainya false. Maka nilai yang akan dikembalikan atau yang dieksekusi nantinya adalah statement yang kedua ini teman-teman. Yaitu yang nilainya false. Teman-teman simpan, save. Nah, teman-teman bisa lihat di konsol browsernya. Nilai atau statement yang dikeluarkan itu adalah nilainya false teman-teman. Oke, jadi seperti itulah penggunaan daripada else ini teman-teman ya. If else. Oke, jadi kita bisa menguji satu keadaan, tapi nilai yang dikembalikannya itu bisa dua teman-teman, dua statement. Jika keadaan atau kondisi yang kita uji itu salah, maka statement yang salah yang akan dieksekusi. Tapi jika kondisi yang kita uji bernilai benar, maka statement yang benar yang akan dihasilkan nanti teman-teman ya, atau yang dikembalikan oleh si program kita nantinya teman-teman. Saya harap teman-teman sudah mengerti ya sampai di sini dengan penjelasan saya daripada penggunaan if dan else itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke ini teman-teman. Percabangan yang ketiga ini teman-teman ya, yaitu percabangan else if. Oke. Nah, jadi teman-teman, si else if ini adalah percabangan yang digunakan ketika kita memiliki lebih dari satu kondisi teman-teman, dan lebih dari dua pilihan atau statement ya teman-teman ya, pada program yang kita buat nantinya. Bagaimana sih contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini agak sedikit kompleks lah daripada percabangan kedua yang telah kita pelajari sebelumnya teman-teman, yaitu if dan else ya teman-teman ya. Begini teman-teman, if kemudian buka tutup kurung, di dalamnya ada kondisi satu teman-teman ya, kemudian statement 1. Oke. Nah, di sini kita bisa nambahkan else if teman-teman. Kemudian di sini kondisi 2 misalnya teman-teman ya. Kemudian di sini statement 2. Nah, kita juga bisa buat di sini else if. Oke. Maaf, harusnya buka tutup kurung. Oke. Kondisi 3 misalnya teman-teman ya. Di sini statement 3 harusnya. Kemudian terakhir bisa kita buat else statement 4. Jadi teman-teman, jika kita menggunakan yang namanya else if ini, perilakunya itu mirip seperti sebelumnya teman-teman ya, yaitu else if teman-teman. Si JavaScript akan memindai atau memilih setiap kondisi dari atas ke bawah teman-teman ya. Saya ulang lagi teman-teman ya. Jadi si JavaScript ini nanti akan memindai atau menyeleksi teman-teman ya setiap kondisi. Tapi kondisi yang diseleksinya atau yang dipindai daripada si JavaScript nanti teman-teman itu dari atas ke bawah, yaitu dimulai daripada kondisi 1, kondisi kedua, ketiga, dan selanjutnya teman-teman ya. Jika ditemukan kondisi yang bernilai true teman-teman, maka statement yang ada di dalam kondisi tersebut
yang akan dieksekusi, dan kemudian si percabangan atau si seleksinya nanti akan keluar langsung dari pengkondisiannya teman-teman, atau percabangannya teman-teman ya. Nah, maksudnya seperti apa? Mungkin teman-teman bingung daripada penjelasan saya ya. Oke, langsung saja kita ke contoh kasus teman-teman ya. Nah, misalnya ini saya hapus deh. Oke, seperti yang tadi ya teman-teman ya, contoh yang seperti yang tadi aja biar lebih simpel. Misalnya nih kita bisa punya nilai 71 lebih besar daripada 70, konsol log benar. Else if teman-teman kita buat kondisi yang kedua, misalnya 72 lebih besar daripada 70. Oke, kemudian console log ini nilainya benar juga teman-teman ya. Oke, kemudian kita buat di sini else if 73 lebih besar daripada 70, ini nilainya benar juga teman-teman. Oke, kita console log lagi, benar. Else if 69 lebih besar daripada 70, ini nilainya salah teman-teman ya, harusnya tidak dieksekusi ya. Console log salah. Else kita berikan nilai terakhir teman-teman, else console log kita buat nilai tidak ditemukan. Oke, misalnya seperti ini teman-teman ya. Nah, teman-teman save aja teman-teman ya, dan teman-teman bisa lihat konsol di browsernya teman-teman. Yang muncul itu benar teman-teman ya. Mungkin teman-teman bertanya, ini benar mana sih yang akan yang dikembalikan daripada penggunaan else if ini ya, karena statement yang pertama ini nilainya sama teman-teman ya, itu benar. Nilai statement kedua dan ketiga juga nilainya benar teman-teman, dan tulisannya juga sama benar teman-teman. Di sini kita buat untuk membedakan teman ya, ini benar daripada statement 1 teman-teman ya, benar 1, maka ini benar 2 statement 2 teman-teman ya. Oke, ini kita buat 3. Nah, teman-teman bisa save ya, kemudian kita lihat di browsernya. Nah, yang dikembalikannya itu adalah statement 1 teman-teman ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman ya, si JavaScript ini akan memindai teman-teman ya, akan memindai atau menseleksi setiap atau daripada masing-masing kondisi yang kita berikan di percabangan program kita nantinya teman-teman ya. Dan seleksi itu dimulai dari atas ke bawah teman-teman ya, yaitu yang ini. Nah, jika si JavaScript menemukan kondisi yang pertama ini bernilai true atau benar teman-teman, maka statement yang ada di dalamnya itu yang akan dieksekusi teman-teman ya, dan secara otomatis dia akan keluar daripada penyeleksian atau pemindaian daripada kondisi-kondisi yang ada di bawahnya teman-teman. Jadi artinya teman-teman, kondisi dan statement berikutnya itu tidak akan dieksekusi lagi jika si JavaScript itu menemukan kondisi atau keadaan yang bernilai true atau benar teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Nah, misalnya jika kondisi yang satu ini bernilai salah teman-teman, kita di sini buat misalnya 7 aja ya. 7 ini kan salah teman-teman ya. 7 kan tidak lebih besar daripada 70. Maka si JavaScript akan masuk ke pemindaian berikutnya nanti teman-teman, yaitu kondisi yang kedua yang akan kita cek di sini teman-teman, misalnya di sini ya, seperti pada contoh kasus yang kita berikan di sini teman-teman ya. Nah, maka nanti si JavaScript itu akan mengeksekusi statement yang ini teman-teman, dan secara otomatis dia akan keluar langsung daripada pengujian atau statementnya. Jadi kondisi di bawah ini tidak akan dieksekusi lagi teman-teman. Oke, untuk pembuktiannya langsung kita save saja teman-teman ya. Teman-teman sudah ngikutin ya, seperti ini, save, dan kita kembali ke browser. Nah, teman-teman bisa lihat nilainya adalah 2 teman-teman. Nah, jadi seperti itulah penggunaan daripada else if ya teman-teman ya, yang telah kita pelajari saat ini juga teman-teman. Oke, saya harap teman-teman sudah mengerti ya penggunaan percabangan if, else, dan else if di JavaScript ini teman-teman ya. Jadi teman-teman jika masih bingung, ada pertanyaan, langsung saja tanyakan di kolom komentar yang ada di bawah video ini teman-teman ya. Oke, nah saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini teman-teman ya. Kita akan lanjut pada video selanjutnya dengan materi yang lain lagi teman-teman ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.